Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Bukit Johor Mas yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Pak Morjono. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah untuk kita semua. Amin. Selawat berangkaikan salam tak hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan pengikut baginda yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan masuk pada topik kita yang ke-6, bercerita mengenai alam barzakh, atau yang biasa disebut juga dengan alam kubur. Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih tepat, dua-duanya tepat. Tapi kata barzakh disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh artinya pembatas, alam pembatas, di mana di alam ini ruh dibatasi, udah keluar dari dunia tapi belum bisa juga untuk melangkah menuju alam akhirat. Namun dalam hadis Rasulullah SAW juga tidak jarang menggunakan istilah alam setelah alam dunia dengan nama alam kubur. Maka kalau kita lihat banyak hadis-hadis menceritakan tentang alam kubur yang sebentar lagi akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat alam kubur ini sebenarnya masuk dalam kategori alam gaib. Kalau kita bagi alam secara keseluruhan, maka sebenarnya alam ini ada dua macam, Pak. Ada alamul ghaib, ada alamul syahadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kita manusia, kita mungkin bisa tahu alam syahadah yang nampak, tapi kalau udah cerita tentang gaib, kita tak mampu. Maka ketika mengkaji tentang alamul ghaib, termasuklah di situ alam kubur. Maka pendekatan yang kita lakukan ini tak sama seperti kita mengkaji alam dunia. Kalau di dunia, informasi yang kita dapat itu tak keluar dari 3 sumber. Pertama, kita dapat informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu jadi sumber informasi untuk kita. Yang kedua, kita dapat informasi dari analisa menggunakan logika. Kita tahu misalnya lewat pengalaman, api sifatnya membakar. Begitu tengok api, udah pernah terbakar sekali, kita tak ingin kena api kedua kali. Tapi ada juga sumber informasi ketiga. Itulah kabar yang benar. Kabar yang benar. Kadang-kadang di dunia pun tak semua hal kita tengok secara langsung. Tak segala hal kita langsung analisa dengan pikiran kita. Sebagai contoh, kita pergi ke dokter, merasa tak enak badan, dokter bilang, Bapak kena penyakit ini. Tanpa kita sadari, kita telah bulat-bulat karena dokter. Oh, ini karena dokter. Kenapa kita menerima? Karena kita meyakini beliau menyampaikan kabar yang benar. Jadi salah satu informasi untuk mengisi pikiran kita, ilmu kita adalah dari sumber kabar yang benar. Nah,
Kalau kita kaji dalam konteks alam kubur atau alam barzakh, satu-satunya sumber informasi tentang alam barzakh cuma lewat sumber kabar yang benar. Kabar yang benar bagaimana? Kabar yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwahyukan Allah kepada beliau, itulah yang disampaikan kepada kita. Ini sebagai pegangan kita. Kita semua belum masuk alam kubur. Kita semua belum merasakan alam kubur. Kalaupun sudah ada yang merasakan, nah ini mungkin tak balik lagi untuk menceritakan pada kita. Kalaupun ada kasus, 1-2 kasus pengecualian, ada orang diponis sudah meninggal, sempat dikubur, kemudian keluar lagi dia. Nah, apa yang diceritakannya boleh jadi bisa menggambarkan kepada kita sedikit banyak tentang masalah alam kubur ini. Maka dari itu, pegangan kita ketika bercerita tentang alam kubur adalah sumber yang benar, itulah hadis yang bersumber dari Rasulullah. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang alam kubur, alam barzakh, kita akan temukan beberapa informasi yang disampaikan Nabi. Pertama, alam kubur itu alam yang gelap. Tak usah disampaikan Nabi pun kita sudah bisa bayangkan. Orang dimasukkan, udah dibungkus kafan, dimasukkan ke dalam liang kubur, kemudian ditutup dengan tanah. Bagaimana kegelapan itu? Luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke Arafah. Di Arafah ada masjid. Setiap hari di masjid ini ada seorang nenek tua berkulit hitam. Tiap hari Nabi ke situ, nampak nenek itu sedang nyapu masjid. Suatu hari Nabi pergi ke masjid itu dan tak menemukan nenek itu. Nabi pun bertanya pada para sahabat, mana nenek yang biasa nyapu ini? Sahabat mengatakan, nenek itu sudah meninggal kemarin Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa takkan kasih tahu sama saya? Kami kira ini kan cuma tukang sapu, untuk apa diberitahukan pada Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, tunjukkan padaku mana kuburannya. Nabi pergi, kemudian Nabi sholat untuk nenek itu, pengecualian. Satu-satunya orang yang disolatkan jenazah setelah dikuburkan cuman nenek masjid Namirah itu. Maka disebutlah masjid di Arafah Jami' an-Namirah. Namirah nama nenek tukang sapu itu, untuk mengabadikan nama dia. Datanglah Rasulullah. Namun yang menjadi pegangan bagi kita, setelah Rasulullah sholat, Nabi mengatakan, sesungguhnya semua yang dimasukkan ke dalam kubur akan merasakan gelap gulita. Sholatku menyinari kuburan nenek ini. Jadi dari hadis ini digambarkan semua orang merasakan kegelapan, termasuklah yang dapat menerangi kita ketika kita berada dalam kuburan, amalan sholat kita. Sholat cahaya, sholatlah penerang. Kalaupun di dalam kuburan ditaruh aliran listrik tetap juga ya, tidak terang, karena alamnya berbeda dengan alam kita. Jadi sholat yang kita kerjakan ini adalah bisa menjadi sarana menyinari wajah kita di dunia dan menjadi penerang saat kita berada di alam kubur. Nah, jadi di sini kita lihat salah satu manfaat sholat termasuk bisa memberikan penerangan di saat seorang sudah berada di alam kubur. Maka kita melihat banyak di antara para sahabat Nabi, di antara yang paling dijaga dalam kehidupan mereka sehari semalam apa? Wudu. Rasulullah SAW mengatakan, akan datang nanti pada hari kiamat sekelompok orang wajah mereka bercahaya. Bercahaya. Kenapa? Dari pengaruh wudu yang selalu mereka jaga di dunia. Jadi di padang mahsyar wudu menampakkan pengaruhnya. Di alam kubur solat memberikan efeknya. Bisa
segambar pada kita. Oh, berarti gelap sekali. Gelapnya sampai kita tidak bisa membayangkan. Tapi bagaimana Rasulullah mengatakan? Dipaksa Rasul, walaupun sudah dikebumikan, disolatkannya untuk ibu tua tadi. Beliau katakan, solat ini yang menjadi penerang bagi ibu tersebut di alam kubur. Ini yang pertama. Jadi satu hakikat penting, alam kubur, alam yang gelap. Ibarat kita baru pindah rumah, Pak. Rupanya rumah yang kita tuju belum pasang listrik. Nah, gimana lah itu? Ya, kita di rumah lama, fasilitas semua ada, tiba-tiba pindah ke rumah baru, gelap. Gimana bayangan? Tentunya bayangan kita berada di alam kubur lebih dari itu. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang alam kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun dikuburkan kecuali dia akan dihimpit di kuburannya. Cuma beda antara yang beriman dan tak beriman tadi apa? Yang beriman dihimpit sebentar. Kadang orang yang amalannya mungkin tidak mencukupi, dihimpit. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, anak-anak kecil pun tidak mendapatkan pengecualian dari itu. Jadi kalau kita bayangkan, anak-anak apa dosa? Tetapi dalam artian setiap yang dimasukkan akan dihimpit oleh alam kuburnya. Tetapi kemudian disinilah yang dibedakan. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang tokoh dari sahabat Ansar yang tinggal di Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliaulah dianggap sebagai pemuka masyarakat yang paling utama di kalangan orang-orang Arab Ansar. Sampai Rasulullah ketika hijrah ke Madinah menganggap Sa'ad bin Mu'az tangan kanannya. Kepercayaan Rasul. Tapi suatu ketika Sa'ad bin Mu'az sakit, demam, sehingga kemudian meninggal dunia. Tapi luar biasanya, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, Rasulullah mengatakan, meninggalnya Sa'ad bin Mu'az menggetarkan singgasana Allah. Kenapa? Seorang yang dalam kehidupannya berbuat banyak untuk Islam, bahkan ikut menangisi kepergiannya 50.000 malaikat. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut juga, kuburannya dihimpit untuk sementara waktu. Jadi orang seperti Sa'ad bin Mu'az yang amalannya pun luar biasa, disebutkan dalam hadis tadi tak dapat pengecualian dalam konteks semua yang dimasukkan pasti akan dihimpit. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal ketiga yang disampaikan Rasul. Di alam kubur, termasuk di antara peristiwa yang akan kita semua hadapi nantinya, ada yang disebut dengan fitnah atau ujian alam kubur. Kalau kita tahu di dunia ini kan alam di mana kita semua dicoba dengan nikmat, dicoba dengan musibah. Alam akhirat, alam pembalasan, tak ada lagi ujian. Tapi di alam kubur ada yang disebut Rasulullah sebagai fitnah alam kubur, diuji kita. Jadi kondisi kita saat diuji tergantung bagaimana kondisi kita di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang yang beriman ketika dia dikuburkan, datanglah malaikat menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Bagi yang beriman, dengan mudah dia jawab, Allah. Apa agamamu? Dia jawab, Islam. Siapa seorang pria yang diutus Tuhanmu? Langsung dia mengatakan, Rasulullah sebagai utusan Allah. Namun disebutkan dalam hadis yang sama, ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, tiba-tiba setelah malaikat pergi, datanglah seseorang dengan wajah yang begitu
indah untuk dipandang. Ditanya oleh yang berada dalam kubur tadi, siapa engkau? Akulah amal kebaikanmu di dunia. Akulah amal kebaikanmu di dunia. Di saat itu, semua yang berada di alam kubur, menurut Rasulullah SAW, berharap kapanlah akhirat datang, kapanlah kiamat tiba. Kenapa? Karena dia melihat sebelum masuk kiamat saja sudah ada kenikmatan yang Allah tunjukkan kepada dia. Amalannya nampak menolong dia, amalannya nampak membela dia untuk tidak mendapatkan siksa di alam kubur. Namun Rasulullah SAW melanjutkan lagi, masih di hadis yang sama, seorang yang tidak beriman, tatkala dia berada di alam kubur juga didatangi oleh malaikat. Ditanya padanya, siapa Tuhanmu? Tak tahu. Apa agamamu? Tak tahu. Siapa utusan Tuhan yang diutus kepadamu? Tak tahu. Ketika semua pertanyaan dijawab dengan tak tahu, tak tahu, malaikat kemudian mengatakan, kau berdusta. Kau berdusta. Tak lama kemudian malaikat pergi. Datanglah seseorang dengan wajah yang begitu jelek menghadap orang tersebut. Ditanya, kau siapa? Aku adalah amal burukmu selama engkau di dunia. Aku amal burukmu. Ketika itu semua yang dimasukkan dalam kubur, yang dinampakkan amal buruknya, mengatakan, ya Allah, jangan kau percepat kiamat tiba. Kenapa? Karena dalam kondisi yang demikian sudah nampak isyarat-isyarat yang menakutkan bagi dia. Sebelum datang kiamat saja begini, apalagi nanti. Nah, ini diantara hadis. Memang kalau kita lihat secara langsung tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bercerita tentang peristiwa tadi. Atas dasar inilah sebahagian orang meragukan, nggak ada itu. Gimana engkau mengatakan ada azab kubur? Baru ada azab kan setelah Allah minta pertanggungjawaban, katanya. Ini gimana kita mengatakan ada malaikat menyiksa, ada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum menghisab. Atas dasar apa? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau dikatakan tak ada sedikit pun isyarat dalam Al-Quran, tak betul juga. Dalam surat Ghafir ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Ditimpakan kepada Fir'aun dan pengikutnya seburuk-buruknya siksaan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ayat ini menurut mayoritas ulama mengisyaratkan tentang azab kubur. Karena disebutkan neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang. Di mana itu? Bukan di dunia. Tidak ada di antara kita yang dinampakkan neraka di dunia. Enggak juga di akhirat. Kalau di akhirat, di mana dinampakkan neraka? Maka dipahamilah ayat tersebut mengisyaratkan tentang kondisi manusia saat berada di alam kubur. Orang-orang yang beriman, yang lulus menjawab ujian malaikat yang diperintahkan Allah untuk menguji iman kita, dinampakkanlah di situ gambaran surga, wangi surga, bau surga yang membuat para penghuni kubur tak sabaran ingin datangnya hari kiamat. Di sisi lain, orang yang dinampakkan kepada dia neraka pagi dan petang, panas neraka dinampakkan kepadanya, maka sungguh dia berharap, janganlah ya Allah engkau datangkan hari kiamat dengan cepat. Nah, ini kita lihat, memang kalau kita perhatikan hadis-hadis ini semuanya sumbernya adalah kabar yang benar. Kabar yang benar. Karena
kalau mau kita teliti, pasang CCTV pula di laba kuburan, ya, supaya tahu gimana disiksa misalnya. Tak nampak, tidak nampak, ya. Walaupun sebagian orang pernah merasakan, saya seperti mendengar orang berteriak-teriak. Ini bisa iya itu maksudnya atau tidak. Tapi yang jelas inilah gambaran dan alam barzakh serta alam kubur. Tentu saja informasi yang mungkin kita tangkap bukan hanya bersumber dari indera kita, karena ini sudah berada pada cakupan alam yang berbeda antara alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah mungkin kita berpegangan kepada panca indera kita, tapi kalau udah cerita gaib tidak bisa, ya, tak mampu panca indera untuk bisa menjangkau situ. Maka dari itu kita melihat ada satu amalan yang senantiasa Rasulullah SAW amalkan dalam kehidupan beliau. Apa itu? Setiap kali, baik di saat sholat maupun di luar sholat, Nabi tak pernah meninggalkan satu doa. Dalam doa tersebut diisyaratkan akan adanya azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa alam kubur, siksa neraka jahannam, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah ketika dajjal sudah menampakkan diri. Ini diantara doa yang ma'thur. Ini sekali lagi, kalau sekiranya tak ada siksaan di alam kubur, apa perlu Nabi Muhammad mengkhususkan doa agar terlindungi dari siksa di alam kubur? Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau tadi sempat disinggung, ada orang masuk kuburan, ada orang di alam barzakh disiksa. Pertanyaan kedua yang mungkin muncul, yang disiksa apa? Jasadnya kah? Atau ruhnya? Bukankah ketika manusia meninggal dunia berpisahlah jasad dengan ruh? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita tak bisa sembarang jawab juga. Tetapi kembali harus berdasarkan kabar yang benar. Disebutkan dalam hadis bahwasanya yang disiksa apa? Pada hakikatnya adalah ruh dan jasad bersamaan. Ruh dan jasad bersamaan. Jadi kalau di dunia segala sesuatu itu diterima jasad, ruh mengikut, maka di alam barzakh segala sesuatu diterima ruh, jasad mengikut. Jadi disiksa ruh, tapi ada juga efeknya ke jasad. Maka salah satu hadis disebutkan tanah tidak akan menghancurkan jasad para nabi, disebutkan. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Walaupun ada orang yang disiksa, nampak efeknya ke jasadnya, namun ada sekelompok orang-orang terpilih, termasuklah para nabi yang jasadnya tak dimakan tanah. Sedangkan yang lain mungkin dimakan. Tapi yang jelas disebutkan dalam hadis Nabi, seluruh tubuh kita akan hancur selain para nabi, kecuali apa? Bagian di tulang ekor. Tulang belulang juga hancur. Tinggal bagian di tulang azbuz zanab. Disebutkan dalam hadis, itulah yang tak hancur dimakan tanah. Tapi yang lain ada mungkin dalam beberapa waktu habis. Jadi di sini kita lihat bagaimana alam kubur ini punya misteri, punya rahasia yang tentu saja harus kita landasi dengan dalil-dalil yang jelas untuk bisa memahaminya. Tentu saja hal yang paling ingin kita ketahui, siapa mereka-mereka yang disiksa di alam kubur, dan siapa mereka-mereka yang aman dari siksa kubur. Kita yang masih hidup, gimana lah, minimal jangan sampai kita kena orang yang masuk kelompok disiksa.
Kalaupun ada peluang untuk masuk kelompok tak disiksa, bagaimana? Para ulama ketika membicarakan tentang sebab apa yang mendatangkan azab kubur, para ulama mengatakan sebab ini secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Ada sebab umum, ada sebab khusus. Sebab umum apa? Segala perbuatan yang sifatnya itu tidak dilandasi atas iman kepada Allah, tak kenal kepada Allah, jahil kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah, pasti ini efeknya kena siksa kubur. Karena kewajiban kita pertama dalam kehidupan di dunia apa? Sebelum kita tahu ini dan itu, kewajiban pertama seorang muslim kalau sudah mukallaf adalah mengenal Allah. Maka disebutkan dalam ilmu tauhid, asluddin ma'rifatullah. Dasar dari beragama kita kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, tak bisa sholat, tak bisa puasa. Untuk apa sholat tak kenal Tuhan? Untuk apa puasa lapar-lapar kalau tak kenal Tuhan? Kenal Tuhan. Maka begitu kita alpa tak kenal Tuhan, jadi termasuk sebab umum. Namun walaupun demikian, secara khusus disebutkan dalam beberapa hadis ada sebab-sebab yang bisa menambah siksa kubur. Pertama, di antara yang dapat menambah siksa kubur disebutkan bahwasanya seseorang tidak bersih atau tidak sempurna dalam beristinja. Ini hal sepele ini. Selesai buang air kecil, selesai buang air besar, tidak dibersihkan dengan baik sehingga dia merasa dirinya sudah suci. Kemudian dia solatnya tak diterima karena masih ada najis yang melekat pada dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kulihat kebanyakan orang yang disiksa di neraka karena sebab yang dianggap sepele, tidak bersih dalam beristinja. Nah, jadi kadang-kadang orang beristinja masih tersisa tetesan air kencingnya tinggal di celana dalamnya atau tinggal di celananya, kemudian dia pakai untuk sholat. Ini kadang-kadang kita anggap sepele, tapi itu ternyata bisa mendatangkan siksa kubur. Disebutkan juga di antara yang mendatangkan siksa kubur dalam hadis Nabi, ghalul. Apa itu ghalul? Ghalul itu artinya mengambil harta milik umum sebelum dibagikan kepada orang per orang sebagai haknya. Jadi dulu umat Islam kalau berperang kemudian menang, harta musuh dianggap sebagai harta pampasan perang. Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, beliau yang bagi. Pulau dapat bulan, pulau dapat bulan. Tapi ada sebagian orang sebelum dibagi udah ngantongi duluan. Saya kepingin inilah, nanti kalau aku serahkan sama Rasul tak dikasih pula yang itu, dikantonginya. Pernah kejadian sekali seorang sahabat ikut berperang, kemudian dia kantongi beberapa pampasan perang. Ternyata sebelum perang habis, orang tersebut meninggal dunia. Apa yang terjadi kemudian? Dibawalah orang tersebut untuk disolatkan. Karena dia seorang syahid meninggal di medan perang, maka orang tersebut tidak akan dikafani, langsung saja dengan pakaian berdarah digesotkan. Tapi ketika dicek, ya, orang tersebut ternyata mengantongi pampasan perang sebelum dibagi. Nabi Muhammad langsung mengatakan, kalian aja yang sholat, aku tak sholatkan untuk orang ini. Atas dasar inilah hadis ini NU sempat waktu itu ingin mengeluarkan fatwa koruptor tak usah sholatkan. Atas dasar apa? Harta umat dia ambil, kemudian dia kata Rasulullah mengatakan, kalian yang sholatkan, aku tak mau sholat. Karena orang tersebut mengambil yang bukan haknya. Jadi di sini ghalul bukan hanya membuat Rasulullah tak mau, tapi disebutkan dalam hadis yang lain juga mendatangkan siksa kubur. Hadis lain juga menyebutkan di antara yang dapat menambah siksa kubur riba, zina,
Termasuk di situ namimah. Apa namimah? Namimah artinya menyebarkan isu-isu bohong untuk memecah belah orang. Laga-laga. Ini si fulan ngejek Allah semalam padahal tak ada. Ya, oh si fulan ya begini diceritakannya tentangmu begini sehingga menanamkan kebencian. Dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan ada 3 golongan yang sangat bahaya. Pertama, wala tuti kulla halafin mahin. Orang yang banyak bersumpah, sikit-sikit bersumpah. Yang kedua, masya'in binamim. Kemana-mana pergi bawa fitnah, dusta untuk melaga sama orang. Yang ketiga, orang yang menggunjing orang lain di belakang. Jadi di sini kita melihat bagaimana ini diantara amalan-amalan. Walaupun kita lihat secara khusus ada dalilnya dalam hadis mendatangkan tambahan siksa kubur. Termasuk disebutkan dalam hadis yang dapat menambah siksa kubur meratap ketika ada kerabat kita yang meninggal dunia. Sudah meninggal, lagi orang baca yasin, lagi orang ingin berdoa, tiba-tiba dia meratap. Meratap ini bukan sekedar nangis. Dalam Islam nangis tak masalah. Rasulullah ketika putranya berumur 6 bulan meninggal, Ibrahim nama anaknya, Rasulullah ketika itu meneteskan air mata. Sahabat bertanya, Rasul, bukankah kau larang kami nangis? Rasul mengatakan, hati mana yang tak sedih, mata mana yang tidak menguraikan air mata ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Tetapi yang membedakan nangis biasa dengan meratap, kita tak boleh mengatakan kata-kata yang mengancam Tuhan. Kata-kata seperti tidak menerima keputusan Tuhan. Menangis disertai keikhlasan tak salah. Tapi ketika orang menangis, Tuhan kenapa kau buat begini? Kau tak sayang kepada aku. Jadi seperti menantang Tuhan. Inilah yang masuk dalam kategori menantang. Sesungguhnya jenazah akan ditambah siksanya di alam kubur karena ratapan keluarganya. Jadi di sini seperti tidak ikhlas keluarga melepaskan kepergian orang yang dipanggil Allah untuk dipertemukan dengannya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita buka tanya jawab bagian terakhir, Rasulullah SAW juga mengisyaratkan kepada kita ada beberapa hal, amalan-amalan utama. Ternyata amalan ini kalau kita amalkan di dunia, ternyata amalan itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 kelompok manusia yang terbebas dari siksa kubur. 4 kelompok manusia bukan hanya karena amalan, tapi terbebas dari siksa kubur. Pertama disebutkan siapa? Orang yang mati syahid. Maka dalam Al-Quran disebutkan, jangan kau kira orang syahid itu sudah mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah, merasakan nikmatnya syurga sebelum waktunya, karena ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Mereka enggak mati tapi hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah diberikan rezeki yang banyak. Ketika ditanya oleh para sahabat, Rasul, kenapa orang yang mati syahid tidak diazab kubur? Rasulullah mengatakan, karena dia sudah diuji sebelumnya di dunia dengan dapatkan pukulan pedang. Jadi ini aja udah cukup, nggak semua orang siap. Yang kedua, termasuk di situ yang insya Allah akan lepas dari fitnah kubur adalah orang yang meninggal saat menjalankan tugas ribatun fi sabilillah, menjaga pos dalam konteks perjanjian Allah. Jangan hanya pahami ribat ini di konteks perang saja, termasuk orang jaga masjid. Artinya tak mengharap rezeki dari situ, tapi betul dia jaga masjid, dia
Seperti ibu tua tadi, ketika meninggal Rasulullah pun pergi ke kuburannya untuk sholat kepada dia. Berarti Rasulullah betul-betul menghormati orang yang jaga masjid tadi. Maka ada istilah kita marbot. Marbot ini maksudnya apa? Marbot dari kata ribat, yang mengikat dirinya untuk membela agama. Dalam hal ini mungkin menjaga masjid, menjaga. Jadi di sini termasuk di antara yang mendapatkan kabar gembira. Yang ketiga, termasuklah di situ orang yang disebutkan meninggal di hari Jumat. Jadi hari Jumat di sini apa maksudnya? Dalam konteks Islam, hari itu dimulai dengan malam. Jadi dari mulai maghrib Kamis malam Jumat itu hari Jumat sampai dengan maghrib hari Jumat itu sudah dianggap hari Sabtu jadinya. Jadi orang yang meninggal ada isyarat. Tapi di sini bukan berarti apa? Kita pun tak bisa menentukan kapan kita meninggal. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala manggil kita hari Jumat, mudah-mudahan itu jadi isyarat Allah memuliakan kita. Tapi tentu saja tak bisa dilihat juga semata-mata meninggal hari Jumat ya, tapi bagaimana amalannya. Disebutkan juga di situ orang yang lepas dari fitnah kubur, disebutkan oleh Nabi, orang yang meninggal karena penyakit yang ada pada perutnya. Nah, hadis ini saya kira apa yang dimaksudkan dengan sakit pada perutnya? Ada yang memaknainya artinya meninggal dalam kondisi sedang mengandung. Karena disebutkan juga ibu yang meninggal saat proses mengandung anaknya ini seperti orang yang syahid juga, dapat keutamaan syahid. Ataupun yang lain mungkin penyakit ada pada penyakit dalam, tak tahu dia, tetapi dalam konteks artinya orang tersebut betul-betul bersabar, berserah diri kepada Allah, menerima ketetapan Allah. Nah, inilah yang membuat dia lepas kemudian dari siksa di alam kubur. Mudah-mudahan kita semua, terkhusus anggota Majelis Taklim Bukit Johormas, terpelihara dari siksa kubur, dari tempatkan di tempat terbaik insyaallah nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah yang ingin bertanya, berkomentar, saya persilahkan dengan segala hormat.